Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada setiap tanggal 20 Februari kita memperingati Santo Nemesius dan Santo Eleutherius. Biografi yang pertama, Santo Nemesius. Nemesius berasal dari Mesir. Ketika Kaisar Decius melancarkan aksi pengejaran terhadap orang-orang Katolik, Nemesius berada di Alexandria. Ia bukan saja seorang beriman yang saleh, melainkan juga rasul yang aktif menyebarkan iman Katolik di antara kaum yang belum mengenal Tuhan Yesus. Keaktifannya ini menyebabkan dia dibenci oleh banyak orang, oleh orang-orang yang kurang percaya kepada Tuhan Yesus yang membencinya. Ia diadukan kepada penguasa. Setelah beberapa lama, Nemesius ditangkap lagi karena imannya akan Kristus. Ia dihadapkan ke hadapan prefek Romawi di Alexandria untuk diadili. Di depan hakim, Nemesius dengan berani menyebut dirinya orang Katolik dan seorang rasul Kristus. Ia disesah dan disiksa dengan kejam. Namun, dia menanggung semua itu demi cintanya kepada Kristus Penebus. Ia benar-benar memahami bahwa seperti para rasul di hadapan Dewan Sanhedrin, ia telah dipandang layak untuk menderita penganiayaan dan penghinaan karena Tuhan Yesus. Akhirnya, ia dibakar hidup-hidup bersama beberapa orang Serani dan prajurit-prajurit Romawi. Para prajurit itu menghibur dia dan menyediakan makanan baginya sebelum menghadapi hukuman mati itu. Para prajurit itu pun kemudian dihukum mati karena ketahuan mendampingi Nemesius dengan memberikan hiburan dan makanan. Nemesius dibakar pada tahun 247. Biografi yang kedua, Santo Eleutherius. Eleutherius lahir di Dornik, Belgia, tahun 456. Putra bangsawan Dornik ini mempunyai bakat luar biasa dalam banyak hal, sehingga pendidikannya dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Pendidikan iman dari orang tuanya menjadikan dia seorang beriman yang taat. Pada umur 30 tahun, ia dipilih menjadi uskup di Dornik. Ia menghadapi banyak kesulitan dalam tugasnya karena keretakan hubungan antara gereja dan negara. Kecuali itu, situasi dalam tubuh gereja sendiri serba tidak menentu. Lebih-lebih karena umat tidak lagi mengindahkan ajaran-ajaran iman. Menghadapi masalah-masalah ini, Uskup Eleutherius menggalakkan berbagai kegiatan kerasulan dan pewartaan untuk mengembalikan umat kepada penghayatan iman yang sesuai dengan ajaran iman. Ia percaya bahwa Tuhan Yesus membantu dia dalam karyanya. Dalam seluruh karyanya sebagai uskup, ia tidak mengenal kata mustahil. Pengajaran agama, perayaan liturgi, menciptakan hubungan baik dengan para pemimpin bangsa Frank yang menguasai daerahnya. Pendidikan imam-imam, semuanya menjadi pokok perhatian dan kerasulannya. Usaha-usaha ini diperkuat dengan kehidupan tapa dan doa yang mendalam tanpa mengenal putus asa. Ketika Eleutherius meninggal dunia karena dibunuh oleh segerombolan penyebaran ajaran sesat, para pemimpin bangsa Frank bersama sebagian rakyatnya sudah dikatolikan oleh Eleutherius. Ajaran-ajaran sesat yang mereka anut sebelumnya tidak lagi menarik perhatian mereka. Melihat segala usahanya untuk menegakkan ajaran iman yang benar, kegigihannya mempertobatkan bangsa Frank
Terpenuhilah dalam diri Eleutherius kata-kata Santo Paulus ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Santo dan Santa adalah laskar Kristus, saksi Kristus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menjalankan firman Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Mereka rajin berdoa, rajin bersyukur, rajin bertobat, dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup mereka sehari-hari. Mereka rendah hati dan selalu menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan, karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Marilah kita mencontoh cara hidup, cara berpikir, dan cara berperilaku Santo dan Santa Katolik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.